Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, ikhwan wa akhwat. Akhwatnya enggak ada ya? Ikhwan rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah Selasa kemarin libur kita ya karena tanggal merah. Kita hari ini kembali membahas fikih, emang karena sesuai jadwal hari ini ada jadwal fikih. Setelah 2 pekan lalu kita membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat. Sekarang kita masuk hadis kedua dalam kitab Taisirul Alam Sarah Umdatul Ahkam. Saya Abdullah ibn Abdurrahman ibn Saleh Al-Bassam. Baik, hadis kedua. Hadisnya insya Allah nggak ada nggak ada hal-hal yang signifikan yang perlu dijelaskan secara detail, antum sudah paham. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, Abu Hurairah, sebelum lanjut ya, Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Saya lupa tepatnya berapa, sekitar 5.000-an, 5.200 berapa gitu. Yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 5 besar yang disebut al-mukatsirun ya. Ini permanen kan nih? Enggak ya. Ada namanya al-mukatsirun. Al-mukatsiruna. Al-Mukatsirun ini julukan ya, 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1-nya Abu Hurairah, di antaranya mungkin Aisyah ya, Ibnu Umar, dan saya lupa ada siapa aja, pokoknya 3 di antara itu sudah yang saya tahu, Ibnu Umar, Aisyah, dan Abu Hurairah. Abu Hurairah nomor 1. Baik, isi hadisnya, matannya, la yaqbalu, la tidak, la hafal ya. Kalau na'am, iya. La itu tidak atau bukan. La yaqbalu. Coba kita pretelin, antum mungkin tahu qobala. Iqbal artinya apa? Kubul. Kobul. Ada ijab, kobul. Apa kira artinya? Kobul itu apa kobul? Ayo, ditalar, diacak-acak coba. Kesepakatan. Ya, hampir mirip. Yang lebih spesifik. Kesepakatan boleh. Ada yang lain? Sumpah terlalu jauh. Yang konteksnya dengan hadis ini. Qobala, kubul, iqbal, ijab, kobul. Nah, ini kesepakatannya ada dari qaf, ba, dan lam. Qaf, ba, dan lam ya. La tidak, yaqbalu. Coba kita artikan kesepakatan. La yaqbalullahu, Allah tidak sepakat. Itu kira-kira ya. Kalau versi antum nih. Oke, enggak apa-apa. Salat. Ahadukum. Ya, ahadikum, sorry. Salah seorang di antara kalian iza itu jikalau, apabila, andai kata ya. Hadas apa hadas? Suci. Lawannya suci. Najis. Nah, hadas. Apa berhadas itu najis. Ya, seperti itu. Dia itu statusnya nggak suci.
ahdasa hatta yatawad doa. Jadi Allah tidak setuju. Dia meridoi kali sih. Nah, menerima, setuju, menerima ya, qabul, ijab, qabul, transaksi ijab, qabul, serah terima, ya, tidak diterima oleh Allah salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas, nah kita bagi dua hadasnya, hatta sampai yatawad doa, sampai dia berwudu. Hadas di sini terbagi dua, hadas kecil, hadas besar. Dalam kasus hadis ini kira-kira hadas kecil atau hadas besar? Kecil. Kenapa kecil? Karena wudu. Karena redaksinya pakai wudu. Wah, pinter, udah itu selesai ya. Ya betul. Maka hadisnya dalam hal ini kata-kata kata-kata tidak diterima salah seorang ini karena dua faktor, hadas kecil atau hadas besar. Tapi dalam konteks hadis ini nanti kita bahas, nanti ketemu lagi. Dalam hadis ini kita bahas konteks hadas kecil, kencing, lagi kentut dan banyak lainnya. Baik, hadis riwayat Bukhari. Ikhwan fillah, ini tidak ada pelajaran yang signifikan. Jadi intinya kalau seorang itu berhadas, artinya kondisi tubuhnya tidak suci karena beberapa faktor tadi termasuk kencing, kentut dan lain sebagainya, maka tidak sah sholatnya, tidak diterima. Nah, kalau lupa bagaimana? Diterima. Hah? Nah, diterima, lain ceritanya. Nanti ada keterangan, ada 3 faktor pena itu diangkat. Maksudnya pena itu diangkat, status amalnya itu tidak ditulis karena 3 faktor. Ada yang tahu? Masih ingat? Lupa. Terus mabuk, hilang akal, tidur. Hilang akal, lagi tidur. Antum mimpi nih, mimpi berzina sama Britney Spears, dosa nggak? Tidak. Enggak dosa. Wah, paginya mandi ya kan? Terus enggak dosa. Antum mimpi bunuh ayah antum misalnya, dosa nggak? Enggak dosa. Karena tadi pena diangkat. An-naim hatta yastaikid, al-majnun hatta yaqil, was-sabi hatta yahtalim. Tidur sampai bangun, majnun orang gila sampai berakal, lalu orang anak balita sampai yahtalim, sampai dia bermimpi. Mimpi tanda kutip. Baik. Di sinilah tidak ada. Oke, kita next lanjut hadis ketiga. An Abdullah ibni Umar ibni Abbas, ya. Ibni Amr ibni As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum. Ini hadisnya diriwayatkan 3 orang sahabat langsung. Satu Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, ya. Lalu kedua Abu Hurairah dan yang ketiga Aisyah ta'ala anhum. Mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Hadis riwayat Bukhari. Wailun. Apa arti wailun? Antum pernah hafal surah Al-Humazah? Al-Humazah gimana depannya? Wailun. Wailun likulli humazatil lumazah. Itu ada kata wailun. Wail. Neraka wail, ancamannya neraka. Lil aqab. Kata Rasulullah, celakalah lil aqab. Aqab ini apa ini? Mata kaki, aqabun. Kok masuknya bab toharoh, bab bersuci mata kaki? Ini kenapa nih? Dalam tafsir, dalam pensarahan hadis di sini, ya, salah satu rawi, ya, an Ibni Umar, an Ibni Abdullah ibni Amr ibn As, Abi Hurairah, ya, Ibnu Qayyim al-Mukassirun, kataba, hafadha, ya, wailun wadi finari jahannam. Wailun itu nama salah satu lembah, ya, nama salah satu lembah di neraka jahanam. Mungkin kalau di dunia ada lembah apa sih yang terkenal di Amerika tuh? Lembah Grand Canyon. Nah, wailun itu nama salah satu lembah di neraka jahanam. Siapa yang dapat status
lembah neraka jahanam itu aqab, mata kaki. Kenapa kok mata kaki sampai divonis suruh berdiam diri di wailun tadi, di lembahnya dalam neraka jahanam. Lil aqab. Diulang 3 kali dalam keterangan hadis lain. Dan dalam hadis ini masuknya kategori wudu satu orang yang wudunya tidak mengenai mata kaki. Maka retorika, apa yang nama istilah? Mafhum mukhalafah. Maksud mafhum muwafaqah. Baik, mafhum muwafaqah bahwa berwudu lebih dari mata kaki boleh. Maksudnya wailun, celakalah mereka kedua mata kaki tersebut. Kenapa? Karena ketika berwudu kedua mata kakinya tidak tersentuh oleh air. Asal-asalan semau dia, yang penting udah kena ciprat air ya selesai. Dan di dalam hadis lain, cuman ini diperselisihkan oleh para ulama. Kalau antum tanya saya lebih suka pendapat yang mewajibkan ketika sholat celana di atas mata kaki. Ini pendapat pribadi saya. Walaupun ada sebagian ulama yang masih membolehkan menggunakan hadis ini. Wailunil aqab. Jadi penafsirannya ada dua, versi pendapat ulama ya, sekali lagi ini versi pendapat ulama yang mereka sudah mengkaji hadisnya lebih dalam daripada kita, pemahaman mereka lebih baik Al-Qur'annya daripada kita. Jadi dua, aqab di sini mata kaki, dua kasusnya terhadap wudu mata kakinya tidak kena air. Satu lagi ketika sholat ada pakaian yang menjulur atau menutupi mata kakinya. Maka antum kalau misalkan ke kuliah pakai celana yang lebih mata kaki, oke, no problem misal. Tapi nanti ketika sholat antum gulung tangan. Kalau saya kemana-mana insya Allah di atas mata kaki ya kan, biar divonis Wahabi ya kan. Wahabi kan orang-orang yang benci dengan Wahabi kan cirinya cuma dua, apa? Celana cingkrang, satu lagi jenggotan. Padahal itu bukan, itu identitas sunnah Nabi loh. Hati-hati antum ketika melegitimasi hal-hal seperti ini dan menjadi seakan-akan ini semacam antum saya nggak mempermasalahkan ajaran antum di bawah mata kaki, karena itu masih menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama, itu nggak masalah. Imam Nawawi membolehkan. Imam Nawawi tahu muridnya siapa? Muridnya Imam Syafi'i, membolehkan celana di bawah mata kaki dalam kehidupan sehari-hari, tidak dalam sholat. Ini perbedaan yang nggak harus jontor-jontoran. Sampai di Facebook ini ada cuman debat sampai berhari-hari cuma masalah beginian, buang-buang waktu, wasting time. Antum gak usah sering. Siapa yang doyan debat di Facebook? Siapa? Ada yang di sini yang doyan debat? Cuk. Nggak apa-apa diskusi sekali-sekali. Cuman ada seakan-akan orang yang tidak suka dengan dakwah-dakwah seperti yang kita pelajari ini, itu seakan-akan mencap orang yang kalau udah celananya di atas di atas mata kaki lalu dia berjenggot, Wahabi kan. Sekarang awas-awas nih, bentar lagi nih masjid bom nih. Kalau ternyata tidak seperti itu. Banyak kan orang-orang yang baik. Jamaah tablik, antum tahu jamaah tablik? Tahu jamaah tablik? Atau yang biasa di masjid-masjid tuh? Jamaah menyampaikan. Jamaah menyampaikan, jamaah tablik yang kerjaannya dari masjid satu ke masjid yang lain. Itu coba lihat, celananya cingkrang-cingkrang. Celana jenggotnya panjang-panjang. Coba tanya masalah jihad, nggak paham mereka. Masalah demokrasi nggak ngerti. Tapi mereka punya nilai plus. Mereka berani menghadapi orang-orang yang lagi mau azan tiba-tiba di stop. Dia orang-orang udah azan, dia main gaplin, ada orang main gaplin misalnya. Sama dia itu di stop berani. Lagi di kereta, tiba waktu sholat dia azan di kereta. Itu jamaah tabligh. Nama istilahnya huruj, keluar. Poin-poin plusnya di situ banyak. Beranian dia mendakwahkan secara terang-terangan ke masyarakat. Antum kalau lewat gang rumah atau lewat mana aja, ada orang pacaran, ada orang lagi minum, berani antum cegah? Enggak. Berani. Belum. Balik. Baik. Wailun lil aqab. Celakalah kedua mata kaki. Tadi penafsirannya seperti itu ya. Oke, enggak ada masalah. Jadi antum saya sarankan kepada antum kalau nanti sholat usahakan celananya digulung. Begitu juga pakai sarung. Kalau selesai. Tidak ada permasalahan yang signifikan. Ini kita lanjut hadis ke al-hadis ar-rabi' an Ibnu Umar. Sahih Ibnu Umar. Naam.
Beda ini bukunya, ternyata terjemahan sama versi Arab berbeda. Inilah kadang kecurangan orang-orang Indonesia ya. Hati-hati ketika membaca buku-buku terjemahan. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan harus direferensikan ke buku sebelumnya, ke buku aslinya. Baik. Udah. Tadi lewat. Baik ikhwan fillah, satu hadis lagi karena maghrib lebih cepat sekarang. Satu hadis lagi ya. Saya sendiri bingung. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lagi-lagi Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfi ma'an summa liyastansir wa min astajmar falyutir wa idza sayqala ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu fil lafzi wa fil amri muslim falyantasik bi min harihi minal ma' wa man tawadda falyantasik al-riwayat rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis juga antum sudah tahu tapi mungkin redaksi Arabnya baru dengar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddoa, apabila Rasul berwudu. Ingat tuh, berarti udah hafal kosakata iza. Iza adalah jika. Iza. Idza tawaddoa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyantasir. Ambil airnya masukin ke hidung, sedot, lalu hempaskan lagi. Itu yang benar. Sakit ya? Enggak, saya sudah berapa tahun sembuh kayak gitu, no problem. Tahan sampai sini, keluar. Antum buka di medis nih, itu ada fungsinya. Ternyata kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Kalau dalam tinjauan medis itu ketika kita menghirup udara. Tahu nggak? Masih ingat nggak pelajaran SMP atau SMA atau SD lah, pelajaran IPA? Ada bulu-bulu hidung tuh gunanya buat apa? Menyaring kotoran. Menghindari kotoran. Kotoran itu bisa dibersihkan dengan air. Makanya orang yang paling bersih hidungnya, itu orang yang lagi ingusan. Menurut kedokteran. Ketika bersin apa segala macam. Masukkan air, sedot, hempaskan. Itu membersihkan kotoran-kotoran atau partikel-partikel apa gitu, saya nggak tahu namanya, yang menyangkut di bulu hidung kita. Valian tasir, masukkan air, sedot airnya, keluarkan. Bukan nggak cuma asal cek gitu. Bahkan dalam nanti ketemu di Sahih Muslim itu boleh digabungkan dengan mulut dan hidung. Jadi ambil air, ambil wudu, sambil sedotkan ke hidung, lalu hempaskan. Boleh. Itu dalam Syarah Sahih Muslim ada hadisnya, di sini nggak ada. Dalam kitab ini nggak ada penjelasannya. Tapi dalam kitab lain itu dibolehkan. Dan para ulama tidak mempermasalahkan hal tersebut. Baik, lanjut. Wa manistajmara falyutir. Hitungan wudunya itu ganjil. Boleh genap. Apa yang genap? 2. Tidak boleh lebih daripada 3. Kalau sudah wudunya lebih dari 3, maksudnya 3 kali, itu dia wudunya terganggu oleh syaitan. Wudu sekali boleh, maksudnya tangannya sekali doang, air. Nah, boleh nggak? Boleh. 1, 2, 3 boleh, lebih dari 3 terganggu setan. Wudunya nggak sempurna. Wudunya cacat, wudunya sah, tapi cacat. Bisa dipahami ya? Wudunya sah, tapi cacat. Kalau antum aneh kasih nih, satu mobil sebelah kiri aneh BMW baru keluar pabrik kemarin, masih lancar dong. Sebelah kiri Toyota Kijang tahun 89 masih bisa jalan juga, pilih mana? Gratis. BMW. Ya, pilih yang BMW. Masih rata-rata orang memilih yang lebih afdol, walaupun dua-duanya masih bisa dipakai. Begitu. Hindari wudunya lebih dari 3 kali. Oke, next. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Ini antum mungkin teman-teman jarang mempraktikkan ini sunnah Nabi. Apabila kalian bangun daripada tidur kalian, bangun tidur yang pertama dilihat apa? Handphone ya.
handphone mana handphone ya kan. Kalau nggak matiin apa itu? Matiin jam beker, berisik lo, ceder ya kan? Jangan. Di sini sunnah Nabi SAW, idza istayqadha, apabila kalian bangun daripada tidur kalian, falyaksil yadaihi, cuci tangan. Cuci tangan qabla an yudkhilahuma fil ina. Tangannya dicuci ya 3 kali dalam disiram, tidak dimasukkan ke dalam bejana. Kalau sekarang mungkin ada gayung ya. Gayung diambil, masukkan tangan kita ke dalam gayung sebanyak 3 kali. Jangan ke dalam ember-embernya, jangan. Ember yang biasa atau di rumah tuh pakainya apa itu? Bak ya, bak mandi. Nah, jangan diblok masukin tangannya ke dalam bak. Itu sunnah. Hah? Oh boleh, nggak masalah. Asalkan tidak dimasukkan ke dalam air yang airnya itu tidak berjalan. Airnya tidak berjalan, tidak mengalir. Ya. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yadahu. Karena orang-orang tersebut, karena ketika antum bangun tidur, Anda tidak tahu di mana posisi tangan Anda semalam kaflingnya. Ada yang hafal tadi semalam posisi tangan di mana pas lagi tidur? Wah ingat, kalau ingat berarti Anda nggak tidur itu, gadang. Nggak tahu bisa jadi lagi jalan-jalan ke Monas misalkan kan repot. Lupa dia. Paham ya jalan-jalan ke Monas? Lama ada loadingnya kan? Atau lagi jalan-jalan ke Lubang Buaya misalkan. Bagi yang sudah punya istri itu kalau ini nggak apa-apa, nggak paham. Ya, ikhwan billah, falyantasik bi manrahidi binal ma. Karena air-air yang ada yang kita bersihkan itu membersihkan tempat di mana semalam tangan kita itu menetas. Bisa jadi yang kita pegang itu adalah sesuatu yang kotor. Nah, nanti hadis-hadis lainnya setelah cuci tangan baru masukkan air ke hidung. Nanti hadis ke 4, 5, 6, hadis ke-7. Hadis ke-7 setelah ini cukup hadis ini sampai sini saja. Kenapa seperti itu? Jadi setelah kita mencuci tangan itu masukkan air ke dalam ini di luar hitungan wudu ya. Di luar hitungan wudu. Ini belum masuk ke langkah wudunya belum. Ini out of the record. Keluar dari lingkaran wudu. Jadi bangun tidur, cuci tangan 3 kali. Setelah cuci tangan 3 kali, ambil air, masukkan air ke dalam hidung, empaskan 1 kali. Kenapa? Fa inna syaitan yabitu fi khayshimi. Karena setan tuh standby di sini. Kafling di lubang-lubang hidung kalian. Nah, baru setelah itu wudu dan lain sebagainya. Coba dipraktekin ya. Jadi sebelum tidur wudu, coba hiasi diri kita sehari-hari dengan wudu. Ya. Antum berapa kali dalam sehari nanti setelah lagi Ramadan? Antum pernah dengar sholat sunnah wudu? Tahu ya? Sholat sunnah wudu, sholat yang bisa dilakukan kapan dan di mana saja, kecuali di WC ya, jangan. Di WC sama di kuburan jangan. Sholat yang bisa dilakukan kapan dan di mana saja tanpa terikat waktu, bahkan setelah subuh boleh sholat ini. Di antara sebelum jam. Oh boleh. Silakan. Jadi ada sholat yang terikat karena status waktunya, ada sholat yang terikat karena status keadaan. Nah, wudu, sholat sunnah wudu fi kulli makanin kana fi kulli waqtin kana tafaddal. Di waktu dan kapan saja, di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang dilarang, itu boleh. Setelah sholat subuh, salam kanan, salam kiri, baru Allahu Akbar, baru zikir Allahu Akbar, baru sampai Allahu Akbar, kentut. Antum ke kamar mandi, wudu, sholat sunnah wudu, sah. Nanti jalan ke rumah, tutup, beli nasi uduk, makan. Wah, tadi pas makan kerasan aneh kentut deh. Wudu lagi, sholat lagi. Nah, ini poin pelajaran buat antum nanti di Ramadan. Seberapa banyak antum bisa mempertahankan? Coba bisa nggak antum selama 24 jam di luar tidur? Ya di luar tidur antum mempertahankan kesucian antum. Kesucian antum artinya kita tidak berhadas, ya tidak berhadas tadi. Bebas melakukan apapun. Sholat, jadi kemana-mana nggak repot-repot kalau sampai masjid, apalagi di bulan Ramadan nanti ya. Kalau antum dalam perjalanan pulang tuh susah wudu di tengah-tengah jalan karena orang banyak yang nyari takjil gratis, begitu wudunya ngantri. Kadang-kadang antum udah masalah makan dan minum nanti ada babnya sendiri, apakah membatalkan atau tidak. Para ulama sepakat tidak batal, tapi kalau mau wudu ahsan, ngerti maksudnya ya? Makan dan minum tidak membatalkan wudu, tapi kalau mau wudu bagus, lebih bagus.
Tuh. Nanti ada ketemu sendiri Pak. Oke, paham? Oh, las cakwi cukup 3 hadis, nggak usah banyak-banyak. Ya. Aneh namatin kitab ini 2 tahun. 2 tahun namatin kitab ini. Nggak usah banyak-banyak. Harusnya 3 hadis. Untung punya bukunya, besok setoran hafalan 3 hadis ini. Jika tawat doa hadukum, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaksil yadahu salasa marrat fa innahu la ya'rifu aina batat yadahu fil lail. Wa fi riwayat Muslim falyantasik walyastammir salasa marrat. Kayak gitu-gitu kan. Ya. Jadi masih selain buat inventaris hafalan kita, juga kalau tiba-tiba misalkan antum ditunjuk keluarga, coba ceramah kultum di depan keluarga, ada acara kumpul keluarga suruh ceramah, nggak apa-apa sekali-sekali. Wih hebat juga nih Fakultas Teknik hafal hadis ya kan, emang diajarin begini-beginian. Nah nilai plus itu nanti di hadapan awal. Lagi-lagi manajemen hati bermain di sini, jangan karena ria. Oke ya, cukup sudah azan. Insya Allah kita ketemu besok mentoring ya, mentoring. Saya kabari besok pagi jam 9 karena besok jam 10-an lah ya, saya kabari besok sekitar sebelum zuhur karena saya ada janji dengan Ustadz Pizarro